teman-teman ya, Mei. Katanya sih ini bulan dari segala kemungkinan gitu kan ya. Maybe yes, maybe no. Ayo kita baca yuk teman-teman ya, apa aja sih kemungkinan yang baik-baik gitu kan ya, supaya kamu semua lebih semangat ngadepin hidup ini, ngadepin bulan Mei ini teman-teman ya, semangatnya biar nambah ya. Kita bakalan baca general ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy ya, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya teman-teman ya. Dan juga kita bakalan baca keuangan ya, love readingnya kamu, kesehatan, dan hal-hal yang mungkin terjadi, potensi-potensi apa sih yang sebaiknya perlu dicegah gitu kan ya, dan serta saran-saran ya buat kalian semua. Nah sekarang kita baca buat teman-teman Libra ya. Teman-teman Libra yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh loh ya, silahkan meluncur ke oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku, konsultasinya berbayar ya teman-teman ya. Dan juga buat kalian semua yang juga mau tahu ya channel Oracle Card Indonesia yang lainnya juga ada 3 teman-teman, di description deskripsi ya teman-teman ya, kalian boleh lihat di sana itu ada 3 channel dari Oracle Card Indonesia, which is yang ketiga itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, di mana itu audio terapi ya. Kalian boleh yang namanya klik, lihat playlistnya ya, sesuaikan dengan kebutuhannya kalian apa. Misalkan ada problem-problem yang berkaitan dengan relationship ya ada, mau memperbaiki komunikasi ada juga, mau memperbaiki keuangan juga ada juga teman-teman ya. As long as kalian dengerin dengan konsisten aja gitu kan ya, ini pasti imbasnya juga bakalan kalian rasakan manfaatnya seperti apa. Oke ya teman-teman Libra ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play for a beautiful world for you. Oke, yang pertama adalah overall ya. Overall di bulan ini seperti apa sih ya, Mei ya. Mei ini gimana sih buat kamu ya? Kita lihat ya. Mei ada attachment, freedom, dan spiritual, which is kalau misalkan dilihat dari sini ya, hati-hati dengan pergaulan ya teman-teman ya. Pergaulan kamu ini perlu banget yang namanya di bulan Mei ini agak diketatin dikit gitu kan ya. Kenapa gitu kan ya? Karena potensi-potensi untuk kamu diajakin belok gitu kan ya, itu ada ya. Jadi gak apa-apa sih senang-senang itu boleh. Siapa bilang senang-senang itu gak boleh? Boleh dong gitu kan ya, selagi itu bisa bikin kamu happy gitu kan ya, selagi itu bisa bikin kamu itu bahagia ya, why not, kenapa tidak gitu. Tapi ya kamu mesti tahu diri, tahu waktu, tahu kondisi, tahu batasan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan itu senang-senang dan sesaat dan kamu pada akhirnya mengorbankan banyak hal ya jangan ya, apalagi kalau misalkan sampai salah jalan, itu jangan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ya hal-hal tersebut itu tidak yang namanya mengganggu ya, ada batasan juga dan masih dalam koridor yang ya baik-baik sajalah gitu kan ya, untuk satu pengalaman, it's fine ya, nggak apa-apa soalnya situ nggak nyakitin orang lain juga gitu kan ya. Seperti itu. Seimbangkan antara pekerjaan dan relationship buat kalian yang sudah have relationship ya teman-teman ya. Kalau senang-senang boleh, tapi juga mesti tahu porsinya ya. Ketika kamu udah punya suami atau udah punya istri, udah punya anak kayak udah ada tanggung jawab ya, kecuali kamu jomblo gitu kan ya. Itu pun juga mesti dilihat dulu gitu kan ya, ngapain aja nih gitu ya. Seperti itu. Lalu juga faktor-faktor yang berkaitan dengan psikosomatis ya, sakit-sakit yang berkaitan dari pikiran teman-teman ya. Ini perlu banget di bulan Mei ini ya, fokus ke sana. Jadi berpikir boleh, tapi jangan terlalu keras gitu kan, sampai benar-benar membuat kamu pada akhirnya jadi jatuh sakit gitu ya, jangan ya teman-teman ya. Mikir boleh, sejatinya manusia itu kan berpikir ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan kalau keadaan tidak terjadi sesuai dengan maunya kamu ya jangan marah, atau jangan marah-marahin siapa-siapa. Gak usah yang namanya melampiaskan kepada siapapun ya teman-teman ya, karena ya gak ada yang salah ya, segala sesuatunya memang harus berjalan demikian adanya gitu. Kan jauh lebih baik kalau refleksi diri gitu kan ya, daripada nyalain orang lain gitu kan ya teman-teman ya. Karena ya lingkungan menjadi kayak apa dan seperti apa itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Yang ada ya diri kita sendiri aja yang kita kendalikan ya kan, seperti itu. Oke ya, ini secara overall di bulan ini ya teman-teman ya, overall di bulan Mei ini ya maksudnya. Kita sekarang akan menuju ke keuangan kamu ya, sebelum kita ke love reading ya, kita ke keuangan terlebih
dahulu. Keuangan kamu di bulan Mei ini akan seperti apakah ya? Kita lihat. Komitmen, secret, ada illusion, ya, keuangan kamu ada komitmen ya. Lalu ada secret, ada illusion, intuition, ya, independent. Lalu juga ada forgiveness ya. Hati-hati dengan pengeluaran dadakan nih teman-teman ya. Fokus di kartu center ya. Ini ada pengeluaran dadakan, jadi ya kalau bisa kamu saving ya pasti akan jauh lebih baik ya, pastinya seperti itu. Lalu juga ada tawaran-tawaran teman-teman ya, yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Tawaran lagi ada banyak banget ya, bagus lagi banyak banget ya. Dengerin kata hati kamu yang paling dalam ya kan. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan kalau mantep, tapi kalau misalkan secara intuisi kamu mengatakan enggak deh gitu kan, pasti ada sesuatu yang begini gitu kan ya, yaitu dipikirkan dulu atau dipertimbangkan dulu. Tapi juga jangan halu ya teman-teman ya, artinya aduh ntar takutnya begini menurut penerawangan aku, walah ya, nggak usah pakai begitu-begitu teman-teman ya. Tapi lihat secara nyata itu seperti apa intuisinya kita ya. Selagi kita jernih teman-teman, ini akan mengantarkan kita ke jalan yang memang benar-benar dipandu sama alam semesta ini. Tapi kalau disertai ego di sana gitu kan ya, lalu kita melakukan pembenaran ya, justru kita malah akan kehilangan sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi ya, lihat dengan baik-baik, pertimbangkan dengan baik-baik ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan satu tawaran-tawaran atau peluang-peluang seperti itu ya. Lalu juga pengeluaran pemasukan sih ada ya teman-teman ya, pemasukan itu ada ya, tetapi pengeluaran juga bakalan ada, dan ini sifatnya kayak dadakan ya, jadi kayak surprise gitu ya. Ada pengeluaran dadakan nih gitu kan, walaupun juga ada pemasukan dadakan ya, seperti itu potensinya ada. Nah mandiri dong gitu kan, mandiri apa itu sebabnya ya, butuh banget ya namanya financial freedom. Financial freedom itu adalah ya kita nggak konsumtif dulu gitu, kayak tidak mengejar yang namanya sesuatu hal yang mungkin itu terlihat berguna gitu kan ya, padahal enggak juga gitu. Terlihat dibutuhkan padahal enggak juga ya. Kan jauh lebih baik kalau misalkan saving terlebih dahulu ya, ini bakalan jadi lebih oke gitu ya. Kalau ada pengeluaran dadakan tuh ya, kamu udah nggak sport jantung lah ya, ibaratnya kayak begitu ya. Lalu juga nih untuk beberapa hal ya di keuangannya kamu teman-teman ya, ini ada hal-hal yang di luar dari kapasitas gitu kan ya. Itu bukan salah siapa-siapa, bukan salahnya kamu juga, bukan salahnya orang-orang sekitarnya kamu ya. Jadi nggak perlu yang namanya terlalu maksa. Punya cita-cita itu boleh, tapi berangan-angan yang terlalu pada akhirnya ini menyesatkan kamu ya, dan jadi beban ke diri kamu sendiri, ini yang bakalan jadi kayak against ke diri kamu sendiri dan konflik ya, dan terus-terusan akan kayak begitu terus dan capek pada akhirnya seperti itu teman-teman. Ada hal-hal yang memang di luar dari kapasitasnya kita, diapain ya, diterima ya bahwa belum saatnya. Gimana caranya? Upgrade ilmu ya, itu bisa. Jadi jangan menyerah di situ aja, tapi semua itu pasti ada waktunya teman-teman ya, seperti itu. Nah kita love reading ya, love reading buat kalian yang jomblo, buat kalian yang have relationship ya, dan buat kalian yang have a complicated relationship. Oke ya, kita lihat ada emotion buat kamu yang jomblo ya, lalu yang have relationship ada reality, dan ada transformation buat kamu yang have a complicated relationship ya. Hati-hati dengan emosi sesaat ya teman-teman ya. Emotion ini buat kamu yang jomblo ya. Jangan sampai hanya karena hidup kamu penuh dengan cobaan ya, hidup kamu lagi bener-bener lagi kayak padat tantangan gitu ya. Lalu ini menjadikan kamu jadi kayak terbawa emosi sesaat gitu kan ya, dan gak sabaran. Jadi minimalis deh hal-hal yang akan bikin kamu tuh jadi kayak meledak gitu, dan fokus aja sama apa yang kamu mau tuju gitu kan ya pada saat ini. Jadi dengerin kata hati kamu yang paling dalam. Apapun yang terjadi saat ini, fokus dulu deh sama diri ya, sama emosi kamu, sama perasaan kamu. Ditata dulu ya hidupnya kamu ya, sebelum memulai sesuatu hal ya. Jadi kalau misalkan kita bicara relationship ya, buat kalian jomblo, sebelum
mendapatkan pasangan atau berharap punya pasangan, ya tata dulu emosinya, perasaannya, supaya apa? Supaya nanti kamu ketemu dengan orang-orang yang baik pula gitu kan ya, pasangan yang baik pula. Kalau kamu emosinya lagi berantakan teman-teman ya, kamu juga akan pasti ketemu dengan orang yang secara vibrasi juga berantakan gitu loh ya, seperti itu. Lalu buat kalian yang relationship teman-teman ya, yuk berani move on yuk teman-teman ya, ke hubungan yang serius dan real yuk ya. Jadi dari terus menerus dalam hubungan yang ikatannya tuh nggak jelas teman-teman ya. Udah ya, buat kalian yang berada di satu kondisi atau situasi yang kayak ngegantung nggak jelas gitu teman-teman ya, ya move on lah gitu lah, move on lah. Itu bukan berarti harus meninggalkan orang tersebut ya, bukan, tapi diselesaikan ya, ini juga bisa. Karena gini, masa depan dari satu hubungan itu nggak ada yang pernah tahu ya kan, even kamu, even aku pun juga nggak ngerti ketika kita udah punya pasangan ya, besoknya pasangan kita tuh tetap akan jadi baik atau besoknya pasangan kita akan jadi kayak apa kan, kita nggak ngerti ya kan. Tapi yang jelas yang sekarang ini aja dulu gitu kan ya, yang jelas-jelas aja dulu. Kalau sekarang aja nggak jelas, gimana masa depan mau jelas gitu kan ya. Kadang-kadang lucu gitu, dari awal udah tahu kayak gimana tapi berharap pasangannya berubah, ya nggak akan bisa teman-teman. Karena apa? Pengendalian perubahan tersebut bukan di tangannya kita, tapi di tangan dia sendiri. Mulutnya kita mau berbusa-busa kayak apa, tapi kalau dia belum memutuskan untuk yang namanya ya berubah, ya bakalan susah gitu loh ya. Oke, jadi yang jelas-jelas aja, boleh nggak ya. Lalu buat kalian yang have a complicated relationship teman-teman ya, ada transformation di sini, which is ini adalah hindari hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Jangan atas dasar cinta lalu kamu membuat orang lain ada yang tersakiti teman-teman ya. Atas dasar cinta malah merusak rumah tangga orang lain, hubungan orang lain ya, dengan segala macam daya upaya. Orang kalau udah suka dan digelapkan mata ya, maka bohong pun juga bakalan ditempuh. Nah masalahnya, membangun suatu hubungan yang mulai dengan ketidakjujuran, kira-kira pondasinya bakalan kuat gak sih teman-teman ya? Ya enggak lah gitu kan, malah gak jadi berkah ya kan ya. Awalnya doang aja seneng-seneng gitu kan, nanti nextnya bakalan jadi wah bubrah ya, pastinya kayak begitu. Oke ya teman-teman ya, ini buat love readingnya kamu. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan ya. Kesehatan kamu kayak gimana sih ya di Mei ini? Kesehatan kamu adalah ya. Kita lihat ya kesehatan kamu untuk teman-teman di bulan Mei ini ya. Ada family, that means hal-hal yang berkaitan dengan perut ya teman-teman ya. Perlu banget yang namanya kamu lebih aware di bulan ini ya. Jaga perutnya gitu kan ya. Perut itu berarti problem-problem yang berkaitan dengan perasaan bersalah juga bisa ya, secara psikosomatis ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan makan dan lain-lain, pola hidup juga pengaruh ya kan, seputar perut, kaki, tangan. Kalau memang bisa olahraga. Karena gini, 80% ya kan sakit-sakit yang berasal dari fisik itu pastinya berasal dari pikiran ya. That's why itu namanya psikosomatis. Kalau kalian bingung, Kak psikosomatis itu apa sih gitu kan, kalian googling aja, karena kalau dijelasin di sini itu bakalan panjang banget. Dan setiap bagian dari tubuh kita ya kan, itu mengandung apa dan bagaimana, lalu kaitannya dengan emosinya kita apa, kalau ketrap kayak bagaimana ya, ini akan menghasilkan penyakit apa, itu nanti akan ada teman-teman. Kalau kalian googling ya, cari sumbernya yang benar-benar ini ya teman-teman ya, ibaratnya oke lah gitu kan ya, jangan yang penjelasan yang begitu-begitu, yang pokoknya yang benar-benar inilah ya, bagus lah ya pakai begitu. Nah terpercaya sumbernya ya, ibaratnya seperti itu. Jadi semua itu terkoneksi ya. Oke. Lalu ada strength di sini teman-teman ya. Strength itu kalau misalkan di kesehatan ya, jaga pikiran tetap adem, tetap tenang ya kan. Selain perut, tangan, kaki ya, ada area dada, kepala ya, seperti itu juga nih teman-teman ya. Perlu banget jaga pikiran kamu tetap adem ya. Ini hubungannya dengan psikosomatis itu tadi ya kan. Kalau misalkan pikirannya kamu ruwet dan sebagainya, pastilah gitu kan ya sekitar daerah kepala ya. Apalagi kalau buat kamu yang kepingin punya ide banyak gitu kan ya, tapi nggak bisa merealisasikan atau belum bisa direalisasikan ya, itu wah ya gitulah.
kepala dan lain-lain sebagainya. Lalu juga nih, yang namanya olahraga tuh nggak bisa yang namanya kamu tuh cuman diem duduk gitu kan, terus kamu imajinasikan olahraga dan tiba-tiba otot kamu masa otot dan sebagainya bertambah, kan ya nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi ya olahraga itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, bergerak gitu kan, action gitu. Care, yuk jaga kesehatan kamu ya. Tadi kita udah bahas perut, kepala, pinggang, pundak, tangan, kaki ya, segala sesuatu hal ya. Jangan cuman duduk dan mager aja. Hayu bergerak ya. Bergerak ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini buat kesehatan kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke hal-hal yang mungkin terjadi ya, hal-hal baiknya, kabar-kabar baik ya, keajaiban ya, hal seperti itu kita lihat nih teman-teman ya di bulan ini. Oke. Sangkaan kamu yang ada di pikiran kamu yang udah jelek-jelek aja gitu kan ya teman-teman, kemarin-kemarin aduh nanti jangan, ternyata tidak terjadi ya guys ya. Banyak sekali keajaiban yang akan hadir dalam kehidupannya kamu ya. Jadi yang kemarin udah suzon aja ya, pikirannya udah jelek-jelek aja gitu kan ya, ternyata ya tidak terjadi. Hal-hal baik masih yang namanya akan melingkupi bulan Mei ini. Jadi ya jangan kehilangan harapan teman-teman ya. Keajaiban itu bakalan terjadi kalau kamu percaya. Jadi bukan karena keajaiban itu terjadi dulu lalu kamu baru percaya, tidak ya, kebalik teman-teman. Percaya dulu, yakini ya, maka keajaiban akan terjadi ya, konsepnya begitu. Nah, peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan bakalan hadir nih teman-teman ya. Hal-hal yang kamu ibaratnya arepin gitu ya selama ini, peluang yang kamu tunggu ya, hal-hal yang kamu tunggu selama ini ya, akhirnya kamu dapetin loh teman-teman ya. Seperti itu. Dan juga hal-hal baiknya lagi yang lain ya, ini pencapaian ya, mengenai pencapaian. Jadi bulan Mei ini kemungkinan besar akan ada pencapaian yang lebih tinggi, yang lebih baik dalam hidup teman-teman ya. Jadi kalau misalkan contoh kalau di relationship ya, makin erat hubungannya, makin erat lah gitu kan, makin deket. Terus kalau misalkan sama keluarga ya makin baik hubungannya gitu kan ya. Ternyata kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu bayangkan selama ini. Jadi hal-hal yang kemarin-kemarin kayak mustahil ya, ternyata bisa kamu lakukan ya teman-teman. Dan gak ada yang salah dengan memulai ya, gak ada yang salah dengan memulai, karena siapa tahu dengan memulai sesuatu hal yang baru gitu kan, keajaiban juga hadir dalam kehidupan kamu ya. Jadi gak ada yang gak mungkin teman-teman ya. Ini hal-hal baik sih yang terjadi. Nah sekarang kita bakal lihat nih teman-teman, potensi dari hal-hal yang perlu dicegah di bulan ini itu apa? Oke, hal-hal yang perlu dicegah adalah ya apa sih? Perasaannya kamu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu apa adanya aja teman-teman ya. Kalau kamu pendam sendiri gitu kan ya, yang ada malah kamu juga akan mendapatkan ya sama gitu kan ya. Kecuali kalau memang kamu udah ikhlas ya, kamu pendam sendiri dan kamu gak mau ngomong ya, tapi udah siap sama risikonya, it's fine gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan seperti itu kamu jadi yang namanya terbeban gitu kan ya, jangan teman-teman ya. Belajar untuk apa sih, mengekspresikan apa yang kamu rasakan, bukan untuk orang lain, bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri ya. Lebih apa adanya akan jauh lebih baik ya. Gak usah terlalu sibuk memikirkan hal-hal di luar diri yang pada akhirnya bakalan membuat kamu tuh jadi terkuras habis perasaannya, emosinya, dan capek gitu kan ya. Semua kalau misalkan kamu mau lakuin sendiri ya bakalan capek teman-teman ya, pastinya seperti itu ya. Oke, ada saatnya lah gitu kan. Kalau kita terbiasa yang namanya selalu bertanggung jawab untuk tanggung jawab yang seharusnya dilakukan orang lain, nanti akan kebiasa kayak gitu. Dan jangan nyalain orang tersebut, karena apa? Karena kita sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut, sehingga dia juga sudah terbiasa untuk menerima bantuan tersebut gitu. Jadi ya apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur ya, yaitu kita pastinya bakalan tuai ya. Ada yang namanya perasaan-perasaan tidak adil yang bakalan hadir ya, atau muncul ya, tapi ini bisa disiasati gak sih? Oh ada gitu kan ya. Speak up
ya kalau memang itu adalah sesuatu hal yang kayak jauh ya dari hal-hal yang mungkin sudah dijanjikan gitu kan ya, berusaha untuk memahami boleh, tapi kalau itu menyimpang terlalu jauh kamu juga harus bicara ya, terkena pengkhianatan dan sebagainya ya. Melihat dari sudut pandang yang berbeda boleh teman-teman ya. Seseorang itu pasti melakukan sesuatu hal karena ada alasannya. Nggak mungkin nggak ada kan ya, tiba-tiba suddenly gitu kan ya, wih tukang ngompor-ngomporin orang nih gitu kan ya, tukang yang namanya ngadu domba orang, tukang apa namanya suka ngegali-gali rahasianya orang dan nyebarin dan bla bla bla. Mereka adalah orang yang punya kesakitan, punya kepahitan gitu kan ya. Apa itu gitu kan? Nah, masing-masing mungkin ada yang orang dengan kesadaran yang luar biasa ya, pengendalian diri yang baik, mereka mau belajar ya, lebih aware ya, lebih baik mengendalikan dirinya. Tapi ada gitu kan ya orang yang memang tidak kuasa ya untuk mengendalikan dirinya dia. Dan ya kalau memang kamu masih berada di satu lingkungan, satu circle dan mencoba untuk mau mengerti situasi dan kondisinya dia, ya pasti kamunya akan senyum-senyum aja gitu kan, walaupun mungkin dia nyenggol kamu gitu. Tapi kalau memang itu menjadi sesuatu hal yang bakalan jadi pemicu gitu kan ya dan sebagainya, lebih baik kasih jarak yang tepat terlebih dahulu kayak gitu ya. Jadi ya seperti itu sih teman-teman ya. Lalu juga kebingungan itu selalu ada gitu kan ya, tapi kalau misalkan kamu bisa tegas ya, ini bakalan bisa apa ya, kayak mengurangi lah ya masalah-masalah yang mungkin hadir teman-teman ya. Jadi ada ketegasan yang dibutuhkan gitu kan ya, ketegasan yang dibutuhkan ya, supaya nggak gantung. Jadi kalau ada problem itu segera diselesaikan, karena nggak enak banget ya, menggantung itu sangat tidak enak teman-teman ya. Buat yang digantung dan yang menggantung juga pasti bakalan nggak bisa tidur nyenyak ya kan ya. Oke, saran-saran buat ngadepin bulan ini apa? Kita lihat ya. Saran buat ngadepin bulan ini nih apa sih? Kita lihat. Hadapi dengan senyuman, itu bener banget. Walaupun dengan senyuman itu masalah kamu gak kelar ya, tetap ada masalahnya, tetap lah gitu kan ya, tetap ada. Tapi dengan senyuman setidaknya kamu bisa lebih kuat gitu loh ngadepinnya teman-teman ya. Di bulan ini jangan terlalu gampang baper yuk ya. Punya perasaan boleh, tapi kebawa perasaan sebenarnya kurang baik juga ya teman-teman ya. Kita bisa memilih pergaulan kita gak sih? Bisa. Tapi kalau selamanya kamu menghindar hanya karena beranggapan bahwa semua pergaulan kamu jelek, nah ini ya. Jaga moodnya kamu tetap baik, jaga pergaulan tetap positif, karena semua kalau misalkan kamu bawa nggak karuan juga pasti banyak kan juga bakalan jadi nggak karuan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kamu bawa segala sesuatunya positif, jaga moodnya kamu juga tetap baik ya kan, tetap inilah karuan lah ya gitu kan ya. Ini bakalan jadi karuan juga gitu. Ya, yang jelas juga mesti belajar untuk tidak memaksakan ya egonya kamu ya. Punya keinginan boleh, tapi kalau terlalu berlebihan ini juga jadi nggak bagus ya teman-teman ya. Seperti itu, lepaskan ego yang terlalu berlebihan tersebut ya. Jangan gampang terbawa emosi, karena emosi sesaat, kamu tahu sendiri kan, orang emosi itu bodoh teman-teman ya. Emosi yang sesaat apalagi itu bodoh banget gitu, karena apa, kadangkala itu bakalan kamu sesali nantinya ya. Seperti ini, tahu kapasitas diri, jangan maksa-maksa sesuatu hal. Kadang-kadang perlu mendengarkan ya, supaya apa sih, bukan harus kamu ikutin semua telan mentah-mentah bulat-bulat gitu kan ya, harus begini langsung kamu ikutin gitu, enggak ya. Tapi setidaknya dengan mendengar kita bisa jauh apa ya, kayak punya pertimbangan itu banyak gitu loh teman-teman ya. Siapa tahu memang alam semesta ini mengingatkan dari orang-orang sekitarnya kita gitu kan ya, kita nggak pernah tahu aja gitu ya. Ya yang jelas di ini dulu apa namanya, ditelaah baik-baik terlebih dahulu, dan belajar punya waktu yuk buat diri sendiri, me time ya teman-teman ya. Me time, waktunya jangan dihabisin buat orang-orang lain aja gitu kan ya, atau orang-orang sekitarnya kamu. Kadang-kadang ya kamu juga perlu belajar untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan ya sibuk dengan menjadi apa yang seperti orang inginkan ya dari kamu ya. Sometimes juga perlu loh yang namanya tahu apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya. Seimbangkan diri, berdamai dengan diri, dan
tahu apa yang kamu mau lakukan dalam hidup, apa yang kamu mau kejar dalam hidup. Gak usah jauh-jauh dalam hidup, tapi bulan ini aja, bulan Mei aja dulu ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah bulan Mei ya buat kalian semua teman-teman Libra. Semoga bulan ini bisa dilalui dengan baik, sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya ya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Apapun yang terjadi di bulan ini dan bulan-bulan yang selanjutnya. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi next month dengan cerita yang berbeda dan pastinya jauh lebih baik teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.